Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Kisah dari Kalimantan Selatan. Oh, kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbahasa basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Kalimantan Selatan. Kisah pengusaha dari kota Martapura. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 1995. Di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Pahuluan, Pudin tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah panggung dari kayu. Di pagi hari yang masih basah oleh embun, Pudin duduk di ambang pintu sambil memandangi pemandangan sawah yang terbentang luas di hadapannya. Di kejauhan, abahnya terlihat membungkuk di bawah terik matahari, sibuk menggarap sawah milik orang lain. Tubuhnya yang kurus dibalut oleh baju lusuh, sementara topi anyaman purun menutupi sebagian besar wajahnya dari sengatan matahari. Di belakang Pudin, suara rengekan dan tawa adik-adiknya yang masih kecil mulai terdengar. Adik bungsunya yang bernama Duan, yang baru berusia 1 tahun, merangkak di atas lantai kayu rumah mereka, mengejar-ngejar seekor ayam yang berkokok panik. Tangan kecilnya terjulur, tetapi kakinya belum cukup kuat untuk berlari dengan cepat. Duan terjatuh, tetapi dia hanya tertawa lebar, memperlihatkan deretan gigi susunya yang belum lengkap. Sedangkan Inah, adiknya yang berusia 5 tahun, sedang bermain sendirian. Pudin menghela nafas panjang. Sebagai anak tertua, dia merasa tanggung jawabnya semakin besar. Abahnya bekerja keras di sawah setiap hari, tetapi upah yang didapatkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Aku lapar," suara Imul, adik ketiganya, yang tiba-tiba memecah lamunan Pudin. Imul duduk di lantai dengan tangan memegang perutnya yang kurus. Matanya yang besar memandang Pudin dengan penuh harap. "Satu mat lagi, Umak Bulik," jawab Pudin sambil menggusap kepala adiknya dengan lembut saat memberitahukan bahwa umaknya sebentar lagi akan pulang. Tadi, umaknya sedang mencoba menjual beberapa hasil kebun di belakang rumah mereka, tetapi mungkin hasilnya tidak pernah banyak. "Sabar dululah." Di sudut ruangan, adiknya yang lain, Atun, sedang membantu menyapu lantai dengan sapu. Meskipun usianya baru 10 tahun, Atun sangat cekatan dalam membantu pekerjaan rumah. Sesekali ia menatap keluar jendela, berharap umaknya segera pulang dan membawa makanan. Wajah kecilnya terlihat serius, tapi tatapan matanya penuh harap. Matahari semakin meninggi dan terik mulai terasa. Pudin berdiri setelah mengambil topi yang tergantung di dinding ruangan. Ia harus segera menyusul abah di sawah. "Jaga yang lain lah," ucapnya sebelum melangkah keluar. Atun mengangguk, matanya masih tertuju pada jalan setapak menuju pasar. Suara rengekan Duan dan Ina masih terdengar Pudin saat ia berjalan menyusuri pematang sawah yang sempit. Ia bisa melihat tubuh abahnya yang terlihat ringkih seiring berjalannya waktu, terus mengayunkan cangkul di bawah terik matahari. Pudin yang baru genap 14 tahun itu berbadan kurus, melangkah di pematang sawah dengan kaki telanjang yang sudah terbiasa menginjak lumpur. Matahari siang menyengat punggung telanjangnya, tapi ia tidak mengeluh. Setiap hari, Pudin bekerja membantu di sawah bersama abahnya. Mereka menanam, memanen, dan mengurus sawah milik orang lain karena memang mereka tak punya tanah sendiri. Sejak kecil, Pudin tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Abahnya tidak mampu membiayai pendidikan sehingga Pudin buta huruf.
Meski begitu, Pudin tetap berusaha menjadi anak yang berguna dengan membantu apa yang ia bisa. Hari itu abahnya sedang menyiapkan sawah untuk musim tanam. Sawah yang luas itu terasa sunyi, hanya suara angin dan sesekali kicauan burung menemani mereka. Tiba-tiba saja, abahnya berhenti lalu membungkuk dengan tangan memegangi kakinya. Aduh, rintih abahnya. Suaranya bergetar. Pudin yang berada tidak jauh dari sana berlari menghampiri. Kenapa, bah? Tanyanya cemas. Dia melihat kaki abahnya yang sekarang sudah membengkak. Ada 2 bekas luka kecil yang menghitam di pergelangan kaki. Ular. Wajah abahnya pucat. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Dipatuk ular. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Pudin panik, hatinya berdebar kencang. Dia pernah mendengar cerita tentang orang yang dipatuk ular dan dia tahu betapa bahayanya hal itu. Abahnya mulai terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Dengan sigap Pudin menopangnya sebelum abahnya jatuh ke lumpur. Tahan, bah, kita ke rumah dulu. Dengan tubuh yang bergetar, Pudin membantu abahnya berjalan menuju pematang, tapi langkah mereka berat. Tubuh abahnya semakin lemah karena kakinya yang semakin membengkak. Pudin mulai merasakan panas di dalam tubuh abahnya. Nafasnya tersengal-sengal seperti sedang berjuang untuk tetap tersadar. Kepanikan semakin menyelimuti Pudin. Meski begitu, dia mencoba tetap tenang. Setiap langkah terasa semakin sulit. Abahnya kini hampir tidak bisa berjalan, sehingga Pudin termaksa memapanya. Mereka harus melewati jalan setapak yang licin. Dengan sawah-sawah di kanan kirinya, Pudin tahu jika ia tidak segera membawa abahnya mendapatkan pertolongan, keadaan bisa semakin memburuk. Ayo, bah, sebentar lagi kita sudah sampai, kata Pudin. Meski suaranya sendiri terdengar ragu, dalam hatinya ia sangat takut. Mereka berdua akhirnya tiba di tepian sawah. Pudin dengan sekuat tenaga membantu abahnya duduk di sebuah batu besar. Nafas abahnya tersengal-sengal, wajahnya pucat dan matanya mulai terlihat sayu. Kakinya membengkak semakin besar, menjalar hingga ke betis. Tak ada pilihan lain, Pudin meninggalkan abahnya sejenak untuk berlari mencari pertolongan. Kakinya menjejak tanah dengan cepat, sementara tubuhnya terasa lelah setelah memapa abahnya. Setelah beberapa menit berlari dengan nafas tersengal, ia pun tiba di rumah Paman Darham. Dengan nafas memburu, Pudin menceritakan apa yang terjadi. Tanpa membuang waktu, Paman Darham bergegas bersama Pudin kembali ke sawah. Mereka tiba saat kondisi abah Pudin semakin memburuk. Kulitnya kini mulai terlihat kebiruan. Paman Darham segera berusaha membantu. Ia mengiris bagian kulit yang terluka, lalu menghisap darahnya yang kemudian diludahkan. Setelah merasa cukup, Paman Darham menggendong tubuh abah Pudin dan bergegas mengantarnya pulang ke rumah. Uma Pudin yang baru pulang dari pasar terkejut kala melihat suaminya yang sudah nyaris kehilangan kesadaran. Belum lagi ia sempat berbuat apa-apa, abah Pudin sudah meninggal dunia. Kematian abah Pudin disambut dengan isak tangis istri dan anaknya. Hari itu Pudin berdiri diam memandangi tubuh abahnya yang terbujur kaku di atas tikar. Umahnya Pudin duduk di samping jenazah. Air mata yang tak berhenti mengalir membasahi pipinya yang kurus. Sementara itu, adik-adiknya yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya duduk terdiam menyaksikan umah mereka menangis. Setelah pemakaman selesai, Pudin berdiri di tepi sawah yang dulu digarap abahnya. Tanah yang dulu abahnya olah setiap hari sehingga tubuhnya penuh peluk, kini tak lagi bisa mereka garap. Pemilik sawah datang beberapa hari setelah kematian abah Pudin. Tanpa belas kasihan, ia mengambil kembali lahan itu setelah menyatakan Pudin dan umahnya tidak akan sanggup mengurus tanah tersebut tanpa bantuan lelaki dewasa. Kata-katanya dingin, tanpa belas kasihan, seolah kehidupan mereka sama sekali tidak berarti. Uma yang dulu selalu tampak tegar, kini mulai terlihat rapuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka kehilangan sumber penghasilan utama. Rumah mereka yang sederhana semakin terasa sempit akibat kesedihan dan beban yang bertumpuk. Pudin,
Kita harus kayak apa lagi? Tanya umanya dengan suara parau. Mata wanita itu merah karena terlalu banyak menangis. Di sudut ruangan, adik-adiknya meringkuk dalam diam, seolah merasakan beratnya suasana. Duan, yang paling kecil, hanya bisa merangkak ke arah umanya, menggumam tanpa kata. Pudin tak punya jawaban. Di usianya yang masih remaja, beban itu terasa begitu berat di pundaknya, namun dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa bertahan tanpa penghasilan. Adik-adiknya butuh makan, umatnya butuh istirahat, dan Pudin tahu dirinya sebagai anak sulung harus mengisi peran yang abahnya tinggalkan. Keesokan harinya, Pudin mulai berjalan keliling desa, menawarkan tenaganya. Dia bekerja apa saja yang bisa ia temukan, mulai dari membantu orang menyiangi ladang, mengangkat barang di pasar, hingga membersihkan rumah orang-orang kaya di desa. Tangan-tangannya yang dulu terbiasa memegang cangkul, kini dipaksa belajar mengerjakan berbagai macam pekerjaan setiap hari. Ia pulang dengan tubuh lelah, otot-ototnya terasa nyeri, tangannya penuh dengan luka kecil, tapi ia tak pernah mengeluh. Sebelum bekerja, Pudin masih menyempatkan diri membantu emaknya mengurus rumah dan merawat adik-adiknya. Duan yang masih kecil sering merengek meminta perhatian, sementara Inah yang lebih besar mulai belajar membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, Pudin mendapatkan pekerjaan memindahkan karung beras di pasar. Keringat bercucuran di tubuhnya sementara ia berusaha mengangkat karung-karung itu dengan punggung yang terasa hampir patah. Setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia membayangkan wajah adik-adiknya di rumah, membayangkan mereka tidur dengan perut yang kenyang. Itulah yang membuatnya terus bertahan. Di malam hari, setelah semua pekerjaannya selesai, Pudin duduk di samping umaknya yang sedang menjahit pakaian robek. Mereka tak berbicara banyak, tapi dalam keheningan itu ada kesepahaman yang tak terucapkan. Dalam cahaya temaram dari lampu minyak, Pudin menatap langit-langit rumahnya. Besok, dia akan kembali bekerja untuk umaknya, untuk adik-adiknya agar tetap bisa makan. Tapi sayang, sekeras apapun Pudin berusaha, hasil kerjanya tidak cukup untuk mereka bertahan hidup. Malam itu, suasana terasa begitu sunyi di rumah kecil mereka. Lampu minyak yang redup menggantung di sudut ruangan menebarkan cahaya lemah yang hanya cukup untuk menerangi sebagian ruangan. Umak Pudin duduk di lantai beralaskan tikar lusuh, dengan tangan gemetar menyuapkan potongan singkong rebus kepada Duan. Singkong itu hanya direbus tanpa garam dan rasanya hambar. Namun, Duan tetap memakannya dengan lahap. Perutnya yang kosong membuat apa saja terasa lebih enak daripada menahan lapar. Pudin duduk di dekat pintu memandang keluar, menatap gelapnya malam yang tidak menawarkan apapun selain keheningan. Sesekali terdengar suara jangkrik dari halaman yang tak terurus. Tapi selain itu, suasana begitu sunyi. Pudin memegang potongan singkong di tangannya, tetapi tak segera memakannya. Ia merasa tidak enak melihat adik-adiknya harus makan seadanya setiap hari. "Masih lapar, Ding?" tanya Pudin dengan lembut pada adiknya yang hanya mengangguk kecil sambil memegang perutnya. Inah, adik perempuan Pudin yang lebih tua, juga terlihat menunduk lesu di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya sayu karena kelaparan. Pudin menelan ludah. Hatinya perih melihat keadaan keluarganya. Setiap hari mereka hanya memakan singkong atau umbi keladi yang ditemukan di kebun belakang. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Para tetangga seakan menutup mata pada penderitaan mereka. Bahkan keluarga jauh pun tidak pernah datang untuk menengok, apalagi memberikan bantuan. Umak Pudin kini mulai lelah. Pundaknya merosot dengan tatapan kosong. Ia masih berusaha menjaga senyum di depan anak-anaknya. Tetapi Pudin tahu betapa umaknya berjuang keras untuk tidak menangis di hadapan mereka. "Besok mungkin kita bisa mencabut gumbilita banyak di kebun, Pudin," kata umaknya dengan suara yang serak. Pudin mengangguk pelan, tetapi ia tahu bahwa kebun kecil mereka hampir habis dipanen. Mereka telah mencari segala yang bisa dimakan. Kini hanya tinggal beberapa pohon keladi yang tersisa. Ia ingin berbuat lebih, tapi apa?
Pekerjaan di desa jarang ada, dan jikapun ada, upahnya begitu kecil hingga tidak akan cukup untuk membeli bahan makanan yang layak. Keesokan paginya Pudin bangun lebih awal. Ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang menuju ke pasar. Udara pagi begitu dingin, tapi Pudin tak peduli. Kakinya yang telanjang menyentuh tanah lembab. Setengah berlari agar segera sampai di pasar, ia menawarkan tenaganya kepada siapapun yang membutuhkan, mengangkat karung, membersihkan kios, atau apapun yang bisa ia kerjakan demi mendapatkan upah untuk membeli sedikit beras atau sayuran. Hanya saja tidak seperti biasanya. Pekerjaan sulit didapat. Orang-orang hanya menggeleng ketika ia bertanya, "Maaf Pudin, tidak ada pekerjaan hari ini," kata seorang pedagang dengan nada acuh tak acuh. Orang-orang di desa itu terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak ada yang peduli dengan nasib Pudin dan keluarganya. Bagi mereka, Pudin hanyalah seorang anak miskin dari keluarga yang tak punya apa-apa. Tak ada yang mau repot-repot membantunya. Setelah berjam-jam mencari pekerjaan, Pudin pun pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan, perutnya berbunyi, tapi ia menahan rasa lapar itu. Dan saat tiba di rumah, Uma sudah menunggu di depan pintu dengan tatapan penuh harap. "Dapat gawe nak?" tanyanya pelan. Pudin menggeleng, senyum yang dipaksakan menghiasi wajahnya. "Belum mak, tapi besok ulun coba lagi." Di dalam rumah, keempat adiknya sudah tertidur. Perut mereka yang kosong membuat mereka cepat lelah. Uma Pudin duduk di samping mereka, mengusap kepala Duan yang terbaring meringkuk di atas tikar. Rumah Pudin yang biasanya sudah sepi kini semakin sunyi. Hanya ada suara gemericik tikar di lantai ketika Uma Pudin bergerak perlahan, menyiapkan makanan yang berhasil didapatkan untuk anak-anaknya. Di atas tunggu, sebuah panci kecil yang berisi singkong karet mendidih mengeluarkan uap tipis yang memenuhi ruangan. Ini bukan pertama kalinya mereka terpaksa memakan umbi singkong karet, tanaman yang sering tumbuh liar di sekitaran kebun. Pada awalnya, ia enggan mengolah singkong yang itu karena berbahaya jika tidak diolah dengan benar, dan itulah yang selalu membuat Uma Pudin khawatir. Tetapi kali ini tidak ada pilihan lain. Persediaan singkong dan keladi sudah habis. Tidak lama kemudian, Imul terbangun. Imul yang masih kecil duduk memegangi perutnya yang sudah kosong sejak pagi. Matanya sayu memandangi umaknya yang sibuk di dekat tungku. "Mak, lawas sekali lagi?" tanyanya dengan suara lemah saat bertanya apakah Uma masih lama menyiapkan makanan. Umanya menoleh lalu tersenyum lemah. "Ada yang satu mat nak, tunggu ya, sebentar lagi matang." Pudin yang baru pulang setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil di pasar duduk di samping adik-adiknya. Ina, kakak perempuan Duan, terlihat sama lemahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, seakan kelaparan telah menguras seluruh energinya. Pudin merasakan ada yang tidak beres. Tapi dia tidak ingin membuat umahnya khawatir. Dia tahu bahwa umahnya sudah melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk mereka. Umbi gadung adalah satu-satunya yang tersisa, walau Pudin tahu itu berbahaya. Ketika makanan sudah matang, Uma Pudin menyajikannya di atas piring usang. Potongan singkong itu tampak mengkilat, baunya sedikit aneh, seperti masih ada yang kurang dalam pengolahannya. Rasa lapar yang sudah terlalu besar membuatnya sulit untuk memperdulikan masalah sepele itu. "Yuk, kasih makan," ujar Uma Pudin memanggil kelima anaknya. Semua makan dalam diam. Tidak ada percakapan, hanya suara kunyahan yang pelan dan canggung. Pudin mulai memakan potongan singkong itu dengan hati-hati, merasakan tekstur yang agak keras di lidahnya. Rasanya pahit, sehingga bibirnya meringis. Di tengah suasana itu, umaknya menatap anak-anaknya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama setelah mereka selesai makan, Ina mulai mengeluh perutnya sakit. Ia memegangi perutnya erat-erat, wajahnya berubah pucat, keringat dingin mulai muncul di dahinya. "Uma,
Perut ulun sakit, ucapnya dengan suara lirih. Tanya Ina. Duan juga mulai merasakan hal yang sama. Wajahnya yang tadi sudah pucat kini semakin kehilangan warna. Mereka berdua meringkuk di lantai mencoba menahan sakit yang tiba-tiba menyerang perut mereka. Uma Pudin panik. Dia menyadari kesalahannya dalam pengolahan singkong itu. Dia tidak sempat merendamnya cukup lama untuk menghilangkan racunnya. Dan kini anak-anaknya harus menanggung akibatnya. Dia berusaha memijat perut Duan dan Ina, tapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Keduanya mulai mengalami diare hebat. Wajah mereka semakin pucat, tubuh mereka mulai gemetar. Uma, sakit. Duan terus mengulang-ulang kalimat itu, suaranya semakin lemah. Ina tak lagi berbicara. Ia hanya menggeliat kesakitan di tempatnya. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Pudin dan Umanya. Mereka hanya bisa melihat kedua anak kecil itu merintih kesakitan. Pudin berusaha keras menenangkan Umanya yang hampir histeris, sementara dia sendiri mulai merasa putus asa. Mereka tidak memiliki uang untuk bisa membawa Duan dan Ina pergi ke rumah sakit. Puskesmas terlalu jauh, mereka tidak mungkin sampai ke sana dalam waktu cepat. Ketika fajar mulai menyingsing, kedua anak itu sudah terlalu lemah untuk bertahan. Uma Pudin menangis terisak-isak memeluk tubuh Duan yang tak lagi bergerak. Ina terbaring di sampingnya. Nafas terakhirnya sudah hilang dalam keheningan malam. Tidak lama kemudian, Pudin terdiam sambil menatap langit-langit rumah yang terasa semakin mendekat. Dalam hatinya, ia merasa hancur, tapi sadar tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir yang telah menimpa keluarganya. Seolah belum cukup semuanya, Uma yang tak sanggup menahan duka akhirnya merosot di lantai. Tangannya menggenggam dada dengan erat, mulutnya ternganga lebar. Hari itu, Pudin kehilangan Uma serta kedua adiknya sekaligus. Warga yang mendengar berita itu segera membantu memakamkan, tapi tidak menghibur ketiga anak yang sedang berduka. Pudin duduk di sudut rumah yang hampir kosong. Punggungnya bersandar pada dinding yang retak-retak. Di sebelahnya, dua adik yang tersisa, Imul dan Atun, terdiam dengan tatapan kosong. Mata mereka memandang tanpa arah, masih berduka setelah kehilangan Uma dan dua saudara mereka. Kematian yang mendadak membuat Pudin merasa seolah dunia menutup seluruh jalan baginya. Pemakaman Uma dan adik-adiknya beberapa minggu lalu menjadi beban tambahan lagi. Semua biaya yang diperlukan untuk pemakaman harus ditutupi dengan berhutang kepada tetangga dan kerabat jauh yang sebenarnya tidak peduli. Mereka meminjamkan uang dengan enggan. Dan sekarang tagihan itu terus menumpuk, menghimpit Pudin. Setiap kali ia mencoba bernafas, pikirannya kacau. Tidak ada waktu untuk benar-benar berduka karena kebutuhan untuk terus bertahan hidup dan membayar hutang menjeratnya tanpa ampun. Hari demi hari, Pudin berusaha bekerja keras. Ia melakukan apapun yang bisa ia temukan, memanggul barang di pasar, mengangkat beban di sawah, bahkan membersihkan kotoran ternak di desa tetangga. Keringat mengucur deras dari tubuh kurusnya, tetapi pendapatan yang ia hasilkan selalu saja kurang. Terkadang hanya bisa untuk membeli sebungkus nasi untuk dirinya dan dua adiknya, sedangkan utang sudah menumpuk. Orang-orang yang tadinya iba kini mulai kehilangan kesabaran. Suatu pagi, seseorang datang ke rumah mereka, wajahnya masam. Ikam pikir, berapa lama lagi Ikam bisa menghindar, Pudin? Ini sudah lawas banar. Amun Ikam kada bisi duit uang, aku ambil rumah ini, katanya dengan nada dingin. Pudin yang duduk di depan pintu terenyak mendengarnya. Tolong beri ulun waktu sedikit lagi. Ulun janji pasti membayar. Orang itu tertawa kecut. Janji? Sudah. Esok pas aku ke sini, rumah Ikam sudah kosong semuanya. Seperti yang dijanjikan, keesokan harinya lelaki itu datang lagi, dan kali ini dengan beberapa orang lain. Tanpa banyak bicara, mereka memasuki rumah Pudin, mengeluarkan barang-barang seadanya. Pudin hanya bisa melihat tanpa mampu berbuat apa-apa. Hatinya hancur, tubuhnya lemas, tapi air mata tak lagi keluar. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak kehilangan yang harus ia terima. Dengan tangan gemetar, ia menggandeng kedua adiknya yang masih kecil. Mereka harus pergi. Tidak ada tempat lagi bagi mereka di sini. Mereka berjalan tanpa tujuan.
Kaki kecil Imul dan Atun diseret di tanah yang berdebu. Matahari siang begitu terik sehingga kerongkongan mereka pun terasa kering. Pudin tak tahu harus pergi kemana. Kampung ini sudah tak lagi memberikan harapan bagi mereka. Tak ada keluarga yang peduli, tak ada tetangga yang mau menolong. Menjelang malam, setelah berjalan jauh, mereka tiba di pinggiran kampung yang tidak mereka kenali. Kaki Pudin sudah mulai lecet-lecet. Imul tampak terhuyung-huyung kelelahan. Atun berkali-kali meminta untuk berhenti, tetapi Pudin memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ia takut jika berhenti, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Pada akhirnya, mereka pun tiba di kampung yang sunyi. Rumah-rumah tampak berdiri berjarak jauh satu sama lain. Tak ada satupun orang yang terlihat di jalanan. Kampung ini terasa asing. Pudin menggenggam erat tangan adik-adiknya. "Kita istirahat di sini sebentar ya," katanya dengan suara lirih. Mereka menemukan sebuah pohon besar di tepi jalan. Di sanalah mereka duduk bersandar pada batang pohon yang rindang. Angin sore yang lembut menerpa wajah mereka, tetapi tidak terasa nyaman juga. Perut mereka kosong, hati mereka hampa, sedangkan masa depan tampak semakin kabur di depan mata. "Mau kemana lagi kita, Kak?" tanya Atun dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Pudin tidak menjawab. Ia hanya menunduk merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Hanya harapan yang samar yang membuatnya tetap bertahan, meski ia sendiri tidak yakin masih ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Senja semakin meredup ketika Pudin, Atun, dan Imul duduk di bawah pohon besar di desa asing itu. Hembusan angin dingin mulai menusuk kulit. Perut mereka yang kosong membuat rasa lelah semakin terasa. Pudin terus memandang ke kejauhan, berusaha mencari sedikit harapan di tengah kesulitan yang tak kunjung reda. Di tengah keputusasaan, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang lelaki tua bertubuh ringkih dengan rambut putih kusut berjalan perlahan ke arah mereka. Pakaian lusuh yang dikenakannya tampak sudah lama usang, tapi matanya bersinar penuh perhatian. "Bapak bagian kam di sini?" tanya dengan suara serak tapi hangat ketika bertanya apa yang dilakukan oleh ketiga anak itu di bawah pohon. Pudin mendongak, menatap Kai tersebut dengan perasaan ragu untuk menjawab. Kami Sasat, Kai," jawabnya seadanya. Kakek yang menyebut dirinya dengan nama Kai Adul itu memandang mereka dengan seksama, lalu mengajak ke rumahnya dan menawarkan makanan hangat. Pudin menatap kedua adiknya yang kelelahan. Karena tidak punya banyak pilihan, ia mengangguk. Kemudian membantu Imul dan Atun bangun dari tempat mereka duduk. Mereka berjalan mengikuti Kai Adul, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit menuju ke rumah Kai itu yang terletak di pinggiran desa dekat dengan hutan yang gelap. Ketika mereka sampai di rumah Kai Adul, sebuah gubuk kayu berdiri cukup kokoh. "Lakasi, masuk. Jangan supan-supan," ujar Kai Adul sambil membuka pintu rumahnya. Di dalam, Pudin melihat ruangan kecil dengan dapur sederhana di pojok dan sebuah tempat tidur di sudut lainnya. Meskipun sederhana, tempat itu terasa hangat dan aman. Kai Adul segera menyiapkan makanan. Ia menyiapkan beberapa pisang yang digoreng di atas tungku kecil. Aroma makanan mulai memenuhi ruangan, membuat perut Pudin dan adik-adiknya berbunyi. Setelah beberapa saat, makanan itu dihidangkan di depan mereka. Bukan hanya pisang goreng, tetapi juga ada nasi panas lengkap dengan lauk pauknya. "Lakasi dimakan. Kaina garing kalau kada makan seharian," kata Kai Adul menyuruh mereka makan agar tidak sakit karena belum makan seharian. Pudin dan kedua adiknya makan dengan lahap. Ini adalah makanan terbaik yang mereka rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Atun bahkan tersenyum tipis, dan Imul yang biasanya pendiam mulai bercerita tentang mimpinya tadi malam. Malam itu terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah beban yang selama ini menghimpit mereka sedikit terangkat. Setelah makan, Kai Adul lalu duduk di hadapan Pudin, menatapnya dengan tatapan tajam tapi terkesan ramah. "Pudin, Ikam anak yang kuat. Aku bisa melihat itu dari cara Ikam melindungi adik-adik Kam. Tapi aku yakin
Ikam sebujurnya memikul tanggung jawab yang berat. Entah kenapa, Pudin langsung percaya pada Kai Adul. Diceritakannya semua kejadian malang yang sudah menimpa mereka sekeluarga. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah menjadi orang kaya agar adik-adiknya tidak kelaparan lagi. Kai Adul tersenyum, lalu mendekatkan tubuhnya sedikit. Suaranya berubah lebih pelan seperti bisikan. Ada caranya, kalau hendaklah ke Sugi. Pudin terkejut bukan mendengar itu. Cara apa, Kai? Kai Adul menatap Pudin serius. Wajah tuanya menjadi lebih gelap di bawah bayangan lampu minyak. Ini jalan yang hanya diambil oleh orang yang benar-benar putus asa. Kalau memang Ika mau, aku bisa membantu. Tapi ingat, ada harga yang harus Ika bayar. Berapa, Kai? Pudin cemas kala mendengar ada harga yang harus dikeluarkannya, sedangkan saat ini ia tidak memiliki uang sama sekali. Kai Adul memandang remaja berbadan kurus kering itu, lantas menghela nafasnya. Bayarannya lain duit, Nang Ai. Senyum Pudin mereka kala mendengar dia tidak harus membayar dalam bentuk uang. Jadi apa, Kai? Yang pasti lain duit. Kada usah dipikirkan dulu masalah itu. Yang pasti, mulai isu, Ikam harus puasa sampai seminggu. Cuma nasi lawan banyu putih yang bisa dimakan pas buka. Ujar Kai Adul memberitahukan Pudin harus melakukan puasa mutih selama seminggu penuh. Pudin merasa sedikit geli. Tentu saja dia sanggup kalau hanya masalah puasa. Ya, sejak dulu dia sudah terbiasa hidup dengan perut lapar. Kayak apa? Sanggup. Kepala Pudin langsung dianggukan. Dia yakin dia bisa menyelesaikannya selama 1 minggu. Kai Adul tersenyum tipis, kemudian melanjutkan. Setelah 7 hari berpuasa, pada malam terakhir, tepat tengah malam, Ikam harus membersihkan diri, mandi berendam di sungai dekat rumah. Jangan takut pada apapun yang mungkin dilihat atau dirasakan. Jika berhasil, Ikam pasti akan mendapatkan apa yang Ikam inginkan. Pudin mengangguk lagi. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kekuatan dan tekadnya diuji, tapi ia sudah memutuskan untuk masa depan adik-adiknya. Ia bersedia melakukan apa saja. Minggu pertama, Pudin menjalankan puasanya dengan penuh kesungguhan. Setiap hari ia bekerja seperti biasa, mencari pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beruntung, warga di kampung itu bersedia menerima Pudin tanpa banyak bertanya. Terlebih lagi, setelah mereka tahu jika Pudin menumpang tinggal di rumah Kai Adul. Hasil usahanya dibelikan makanan untuk adik-adiknya agar mereka kenyang. Sementara Pudin hanya duduk di samping mereka menatap nasi putih dingin dan air yang disiapkan untuknya. Rasa lapar menghantam tubuhnya, terutama di malam hari ketika perutnya kosong. Tetapi Pudin berhasil menahan diri. Hari demi hari berlalu. Rasa lelah mulai terasa karena tak mendapat nutrisi yang cukup. Tubuh Pudin semakin kurus, tetapi semangatnya tak pernah surut. Ia terus berpegang pada janji yang diucapkan Kai Adul. Selama seminggu penuh, ia tidak sekalipun melanggar aturan yang ditetapkan. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Malam ke-7, Pudin meninggalkan rumah Kai Adul dan menuju sungai yang terletak tidak jauh dari sana. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Pudin tetap melangkah mantap. Sungai itu terletak di pinggiran hutan, gelap dan sunyi. Tidak ada suara selain gemericik air dan desiran angin malam. Dengan langkah hati-hati, Pudin turun ke tepian sungai. Airnya terasa dingin menggigit tulang. Saat kakinya mulai terendam, Pudin perlahan-lahan menurunkan tubuhnya hingga seluruh tubuhnya terendam hingga leher. Dinginnya air membuat tubuh bergetar, tapi Pudin menahannya. Ia terus mengingat kata-kata dari Kai Adul. Jangan takutan. Pikirkan semua keuntungan yang akan Ikam dapatkan nanti. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Pudin mencoba mengosongkan pikiran dan fokus pada tujuannya. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada bayangan yang melayang di atas air, bergerak tanpa suara. Pudin membuka matanya sedikit. Benar saja, ia melihat sosok hitam yang samar. Pudin hampir saja berteriak. Beruntung dia sempat menahan diri karena teringat nasihat dari Kai Adul.
Pudin menutup mata lagi, mencoba menenangkan diri. Sosok itu mendekat. Pudin berhasil tetap berdiam di tempat. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan. Setelah beberapa saat, sosok itu pun menghilang dan suasana kembali sunyi. Setelah membersihkan semua bagian tubuhnya, Pudin beranjak naik ke tepian sungai. Pakaiannya basah, tetapi dia tak berganti pakaian. Sebatang pohon kasturi berdiri gagah di pinggir sungai. Batangnya besar dengan daun-daun yang rimbun. Pudin duduk bersila di bawah pohon kasturi itu, lalu memejamkan mata, mengikuti semua petunjuk dari Kai Adul dengan patuh. Jam demi jam berlalu. Pada awalnya tidak ada gangguan apapun, hanya suara alam yang menemani, angin sepoi-sepoi, dan suara serangga yang berdengung di antara pepohonan. Pudin berusaha untuk tidak memikirkan rasa lapar atau dingin yang mulai merambat ke tubuhnya. Matanya tetap tertutup, nafasnya diatur perlahan. Meski begitu, di dalam hatinya dia mulai merasa gelisah sambil bertanya-tanya apakah ritual ini akan benar-benar berhasil. Dia terus bertahan di sana sampai pagi datang. Kai Adul memperingatkan Pudin agar jangan beranjak kecuali sudah ada izin darinya. Menjelang senja, suasana kembali berubah. Matahari mulai tenggelam, mengubah warna langit menjadi orange gelap. Udara yang semula sejuk kini sudah berubah dingin. Angin bertiup lebih kencang, menyusup melalui celah-celah pakaian Pudin, membuatnya merinding. Dia menarik nafas panjang, berusaha mengabaikan dingin yang merasuk hingga ke tulang. Angin yang semula pelan kini semakin lama semakin kencang. Daun-daun berdesir di atas pohon, ranting-ranting berayun dengan suara yang semakin nyaring. Pudin mengangkat sedikit kelopak matanya agar bisa melihat keadaan. Langit yang tadinya orange sekarang berubah menjadi kelabu, diselimuti awan tebal yang bergerak cepat. Angin semakin kencang, hampir seperti badai yang akan datang. Petir mulai menyambar di kejauhan, menyinari langit malam yang semakin gelap dengan kilatan terang yang menggetarkan. Guru bergemuruh keras, membuat dada Pudin bergetar. Sebentar lagi akan turun hujan deras. Pudin mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Kram membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Pudin menggigit bibirnya menahan rasa takut yang semakin merayap di hatinya. Hatinya kian gentar seiring dengan kilatan petir yang terus menyambar, disusul angin yang semakin menggila. Dari balik semak-semak di belakang pohon kasturi terdengar suara gemerisik. Awalnya pelan, semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang sedang bergerak. Pudin membuka matanya lebar-lebar, lantas menoleh ke arah sumber suara. Dadanya berdebar kencang, nafasnya terengah. Dari balik dedaunan terlihat jelas sesuatu yang sedang bergerak. Tidak lama kemudian muncul sosok yang membuat jantung Pudin hampir berhenti. Seekor ular berukuran sebesar batang pohon kelapa muncul dari semak-semak. Tubuhnya melata perlahan-lahan, kulitnya hitam berkilat seolah-olah terbuat dari baja. Namun yang membuat Pudin hampir tak percaya adalah kepala makhluk itu bukan kepala ular biasa, melainkan kepala manusia. Matanya berwarna kuning menakutkan, dengan rambut panjang yang tergerai berantakan. Pudin tidak bisa bersuara, lidahnya terasa keluh, tubuhnya kaku karena ketakutan yang teramat sangat. Makhluk itu mendekat, lidahnya yang bercabang dua menjulur keluar. Lalu entah bagaimana tubuh Pudin mulai bereaksi. Rasa takut yang membuncah membuatnya melompat berdiri dan berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema nyaring di antara gemuruh petir yang menyambar di atas kepala. Tanpa berpikir panjang lagi, Pudin berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Kakinya menendang batu, lalu lompat dari satu batu ke batu lainnya di pinggiran sungai. Ia tak peduli lagi dengan perintah Kai Adul. Dia hanya ingin lari sejauh mungkin dari makhluk mengerikan itu. Angin terus bertiup kencang. Hujan mulai turun dengan derasnya, membasahi tubuh Pudin yang berlari kencang di bawah kilat dan petir yang terus menyambar. Tubuhnya gemetar, nafasnya terengah-engah, tapi ia tidak berhenti. Dalam pikirannya hanya ada satu hal: menyelamatkan diri.
Di belakangnya, ular berkepala manusia itu tidak mengikuti. Hanya suara desisannya yang masih terdengar samar menyatu dengan raungan badai malam itu. Pudin terus berlari, menjauh dari tepian sungai tanpa menoleh ke belakang lagi. Di malam yang gelap disertai angin ribut, Pudin berlari menembus hutan, melawan hujan deras dan angin kencang yang seolah ingin menyeretnya kembali ke tempat terkutuk itu. Setibanya di rumah Kai Adul, tubuh Pudin terasa lelah sekaligus kedinginan. Dia berdiri di depan pintu rumah Kai Adul, gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Kai Adul membuka pintu dengan wajah tenang. Suaranya terdengar sedikit kecewa. Ikam pasti buka karena melihat wujudnya. Pudin tidak menjawab saat Kai Adul menebak dia lari karena melihat wujud ular tersebut. Aturan, Ikam kada usah takutan. Ular itu yang Kaina memberi amas supaya Ikam bisa hidup beruntung. Mata Pudin yang merah karena kedinginan terbelalak kala mendengar ucapan Kai Adul bahwa dirinya sebenarnya tidak perlu takut tadi. Terlebih lagi ketika dikatakan jika ular itu akan memberikannya keberuntungan. Benar saja, dia tidak mati ditelan ular itu saja sudah beruntung, pikir Pudin getir. Kai Adul yang marah karena Pudin tidak menyelesaikan seluruh ritual akhirnya menyuruh Pudin agar pergi dari tempatnya besok pagi. Pudin pun tidak membantah. Dia sudah merasa sangat berterima kasih karena Kai Adul bersedia menampung dia dan adik-adiknya selama beberapa hari di sana. Keesokan harinya, Pudin membawa Atun dan Imul pergi ke kota. Di sana, Pudin menghadapi tantangan baru. Dia benar-benar bekerja keras karena tidak memiliki uang untuk bertahan hidup. Berbekal kepercayaan, Pudin berhasil menyewa sebuah beca yang digunakannya untuk mencari nafkah. Setiap hari, ia berkeliling kota Martapura menarik beca dengan penumpang yang berbagai macam. Keringat bercucuran dari wajahnya, kaki, serta punggungnya seringkali terasa pegal karena beban kerja yang berat. Meski demikian, tekadnya yang kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik-adiknya memotivasi Pudin untuk terus bekerja keras. Dalam waktu singkat, Pudin memperoleh hasil dari kerja kerasnya. Dia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang ia dapat dari setiap penumpang hingga akhirnya dia berhasil membeli beca pertamanya sendiri. Dia seringkali bekerja hingga larut malam untuk memastikan adik-adiknya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Beberapa tahun berlalu, usaha dan kerja keras Pudin membuahkan hasil. Dia belajar berbisnis sehingga mampu membuka dealer motor kecil-kecilan yang akhirnya berkembang pesat. Pudin kini menjadi salah satu pengusaha sukses di Martapura dan adik-adiknya juga berhasil dalam bidang masing-masing. Imul menjadi dokter, sementara Atun memiliki apotik. Pudin yang dulunya hanyalah seorang tukang beca, kini berdiri di depan dealer motornya yang megah. Ia bersyukur atas segala pencapaiannya. Rumah bedakan yang dulu mereka tempati kini sudah dibelinya, lalu dibangun menjadi rumah megah. Sesekali Pudin mengenang Kai Adul dan ritual yang tidak pernah ia jalani hingga selesai. Dia merasa keputusan untuk tidak melanjutkan ritual itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil untuk dirinya dan keluarga. Dengan senyum puas di wajahnya, Pudin melihat kedua adiknya yang juga bisa hidup bahagia dan sukses. Dia menyadari bahwa meskipun kekayaan yang dijanjikan tidak pernah datang dari ritual, usaha dan kerja kerasnya sendiri yang akhirnya membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih, selalu keren banget ya. Dan ini kisahnya menginspirasi banget ya. Bagaimana seorang Pudin ya, seorang anak saat itu masih belasan tahun umurnya, harus ditempa berbagai musibah, berbagai masalah yang dalam kehidupan. Ditinggal orang tuanya, ditinggal ayahnya pertama karena terpatuk ular di sawah, lalu ditinggal ibunya, dan juga kedua adiknya dalam keadaan kelaparan ya, makan singkong. Jadi emang ada sih teman-teman ya singkong yang beracun. Dan memang sebenarnya bisa dimakan, tapi harus dengan pengolahan yang benar. Dan di sini karena saking laparnya dan nggak konsen segala macam, akhirnya ibu emaknya Pudin itu akhirnya buru-buru pengolahannya sehingga mengakibatkan dua adiknya meninggal dunia, disertai ibunya juga. Luar biasa sekali. Dan saya tertarik untuk membahas tentang masalah pesugihan ya.
yang dilakukan oleh Pudin itu kan pesugihan, tapi Pudin juga belum paham karena dia masih labil dan tujuannya yang ada di otak dia gimana caranya dia bisa bertahan hidup nih dia sama kedua adiknya. Di situ menjalankan ritual dengan berani dan dengan tekad yang kuat, walaupun pada akhirnya dia gagal dalam ritual terakhir dan itu akhirnya dia diusir oleh si kakek itu. Lalu ya disitulah jadi pesugihan itu kan sebenarnya simbol dari usaha dan kerja keras dan kekuatan tekad, yang mana sesuatu hal yang nggak berani dihadapin jadi berani karena keinginan yang kuat, dan ini akhirnya diaplikasikan oleh Pudin dalam kehidupan di kota Martapura, berawal dari tukang beca, lalu berhasil membeli beca sendiri, dan sampai akhirnya dia mempunyai usaha dealer motor dan masih berkembang sampai sekarang. Dan ini adalah based on true story, keren banget kisahnya menurut saya, dibalik segala kesedihan dan ada horornya juga ya. Tapi di sini sangat menginspirasi untuk kita semua, terutama buat saya lah ya, bahwasanya sesuatu yang besar itu tidak akan bisa diraih begitu saja. Jadi bagaimana seorang pelaut yang handal tidak akan terlahir dari laut yang tenang. Keren banget. Buat Kenang Akinasi, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor bisa terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah pernah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.